Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa catatan yang ingin saya beritahu yang berhubungan dengan melakukan eksegesis terhadap sebuah kebenaran Alkitab. Catatan yang pertama, semua kebenaran Alkitab harus ditafsirkan. Sekali lagi, semua kebenaran Alkitab harus ditafsirkan. Bagaimana cara menafsirkannya? Dengan menggunakan ilmu hermeneutik. Hermeneutik itu adalah ilmu penafsiran. Dan bentuk praktis daripada hermeneutik adalah melakukan eksegesis. Jadi, untuk mendapatkan arti asli yang disampaikan penulis kepada pendengarnya. Kebenaran Alkitab itu berlaku seperti itu. Setiap doktrin atau prinsip pengajaran Alkitab itu harus dieksegesis. Jadi ditafsirkan. Begitu saudara. Tidak bisa kalau kita tidak menggunakan prinsip penafsiran Alkitab. Nah, caranya dengan melakukan eksegesis. Pengertian Alkitab itu ditarik, dicari, diselidiki, diteliti untuk mengerti apa yang Allah maksudkan. Pertama kepada pendengar asli melalui penulis Alkitab, lalu mencari arti yang disampaikan kepada kita yang hidup di zaman modern. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, semua kebenaran Alkitab dihasilkan melalui sebuah eksegesis. Dan melalui eksegesis akan menghasilkan ajaran atau doktrin iman yang dipercaya lalu dipraktekkan. Ini penting. Bagaimana mungkin engkau mempraktekkan sebuah ajaran tanpa tahu prinsipnya? Dasar-dasar teori. Engkau sekolah juga begitu. Guru mengajarkan prinsipnya dulu. Baru prinsipnya diaplikasikan. Kuliah juga begitu. Ada dasar teorinya. Begitu seorang sarjana mengeluarkan tesis. Tesis itu teori-teori yang sudah diuji validitinya. Begitu. Jadi kalau Anda seorang sarjana mengeluarkan tesis yang sebenarnya tesisnya itu ngaco, berarti teorinya itu tidak diuji. Karena saya pernah mendengar ada orang yang menulis tesis tentang persepuluhan. Tapi persepuluhan itu tidak harmonis dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi ini tesisnya sangat ngawur. Dari mana dasar teorinya? Begitu. Alkitab adalah doktrinnya, adalah prinsipnya. Tidak bisa kita memaksakan praktek-praktek yang sudah kita miliki ke dalam prinsip-prinsip Alkitab. Nah, itu kan namanya melakukan eksegese. Kita sudah memiliki konsep sendiri. Kita sudah memiliki cara pandang sendiri. Jadi Alkitab hanya dipakai sebagai dukungan terhadap prinsip-prinsip kita. Tidak bisa, saudara. Masa engkau mengatur Tuhan? Masa kalau engkau berkaca, kacanya yang engkau atur, kalau sesuatu yang salah terjadi dengan tubuhmu atau wajahmu? Ya kalau engkau berjerawat ya, jerawatnya ada di kulit wajahmu bukan di kacanya. Begitu ya, jadi penting hermeneutik dan eksegesis. Dari situlah prinsip-prinsip pengajaran Alkitab keluar. Makanya gereja-gereja
yang peduli pada pengajaran Alkitab. Mereka peduli mengajarkan jemaatnya. Supaya jemaatnya bertumbuh. Bukan jemaatnya dibiarkan bodoh. Maju di dalam hal-hal yang praktis. Banyak kegiatan di gerejanya. Banyak acara inilah, lomba inilah. Tapi jemaatnya tidak maju. Prinsip kebenaran tidak mengerti. Makanya terjadi banyak diskrepensi. Banyak hal yang gak nyambung. Begitu. Jemaatnya tidak bertumbuh. Gerejanya besar, gedungnya besar. Tapi jemaatnya tidak memiliki prinsip-prinsip pengajaran Alkitab. Lalu catatan berikutnya adalah semua kebenaran Alkitab harus ditafsirkan berdasarkan pada Alkitab bahasa asli. Karena inilah satu-satunya Alkitab yang diilhamkan oleh Allah. Jadi, Textus Receptus, Alkitab bahasa Yunani, dan Masoretic Text, Alkitab bahasa Ibrani. Begitu ya. Kalau ada hal-hal yang berbeda, kita harus kembali kepada satu-satunya firman Tuhan yang diilhamkan, Theopneustos. Begitu. Alkitab bahasa asli. Alkitab terjemahan itu bisa salah, tapi Alkitab bahasa asli tidak pernah salah. Dan ini membawa kepada catatan yang keempat. Terjemahan Alkitab harus diuji berdasarkan Alkitab yang diilhamkan atau diwahyukan. Begitu. Jadi jangan ngeyel kalau engkau membaca Alkitab terjemahan. Terjemahan Alkitab banyak sekali. Bahasa daerah ada, bahasa asing ada, dari negara-negara mana ada. Tapi perjanjian baru harus diuji berdasarkan Textus Receptus, bahasa Yunani. Perjanjian lama harus diuji berdasarkan Masoretic Text, bahasa Ibrani. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip ini saya berikan terlebih dulu. Kemudian kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bagaimana caranya kita mengeksegesis ayat ini sehingga menghasilkan doktrin yang benar, yang tepat, doktrin yang sehat atau sound doctrine, doktrin yang alkitabiah, didaskalia hygiainose. Karena kalau kita menghasilkan doktrin yang baik, maka doktrin itu bisa diajarkan, orang-orang yang mendengarnya akan memahaminya, lalu mempraktekannya dalam posisi yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa aslinya saya cari di dalam Textus Receptus 2 Timotius 2 ayat 15 bilang begini. Spodason seaton dokimon para sesai toteo ergaten anepai sinton optotomonta logos rotes aletheas. Kita tahu 1 Timotius atau 2 Timotius 2 ayat 15. Maksud saya surat Timotius, 1 Timotius, buku yang pertama dan 2 Timotius adalah tulisan Paulus. Dan buku 1 dan 2 Timotius merupakan buku yang sangat penting sekali di Alkitab.
tulisan Paulus yang mengajar tentang dasar-dasar penggembalaan. Dikenal sebagai pastoral epistles. Buku manual. Di sekolah teologi kami, saya selalu memberikan tugas yang pertama kepada mahasiswa untuk membaca 1 dan 2 Timotius. Karena surat ini penting sekali. Jadi ini adalah pengajaran Paulus dan surat ini ditujukan kepada Timotius. Kalau engkau serius mau melayani Tuhan, mau menjadi gembala, mau melayani, mengajar firman Tuhan kepada jemaat, engkau punya hati untuk memberitakan sound doctrine, didaskalia higienose, maka 1 dan 2 Timotius ini harus menjadi buku acuan yang penting. Bagi orang yang ingin melayani jemaat sebagai gembala, ingin melayani Tuhan, surat ini penting. Saudara, tadi saya sudah bacakan kan bahasa aslinya. Kita perlu memahami dari penggunaan tensis-tensisnya, ya. Bahasa Yunani itu sangat kaya dengan grammarnya. Gitu, ada kata kerja tertentu, ada tenses tertentu, ada moodnya, ada voice-nya seperti apa. Lalu ada bilangan-bilangan singular atau plural kepada orangnya. Jadi ini gampang dikenali. Nanti ada di dalam yang namanya ilmu melakukan parsing kata. Dalam kesempatan lain saya bicarakan. Begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menggunakan metode-metode eksegesis yang teruji, kita akan tahu apa maksud pendengar, atau maksud saya apa maksud penulis kepada pendengar. Ya, pertama di situ saya bilang tadi kata, kalau kita baca 2 Timotius 2 ayat 15 dikatakan dalam bahasa asli spoudason. Ada kata spoudason. Kata spoudason itu apa artinya? Spoudason itu kata kerjanya. Kata kerja ini disampaikan dalam bentuk lampau. Kata kerja ini moodnya ini adalah imperatif. Imperatif ini bentuk perintah. Saudara, dan bentuk perintah di dalam Alkitab itu bukan perintah orang tua kepada anak, jangan salah. Perintah orang tua kepada anak bisa saja orang tua memerintahkan kepada anak, anak memilih tidak melakukannya. Jadi tidak terlalu mengikat. Kadang-kadang ya orang tua marah. Kadang-kadang juga ya bisa dimaafkan. Tapi bentuk imperatif di dalam Alkitab itu adalah seperti komandan yang memerintahkan bawahannya atau seorang raja yang memberi perintah, memberikan titanya kepada jenderalnya atau rakyatnya. Jadi sifatnya memaksa, tidak bisa tidak ada pilihan, harus dilakukan. Nah, bentuk-bentuk kata kerja imperatif di dalam Alkitab bersifat seperti itu. Kalau engkau membaca perintah Yesus yang bersifat imperatif, maka engkau tahu engkau harus melakukannya. Tidak bisa tidak. Apa itu spoudason? Spoudaso. Dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia, usahakanlah supaya engkau layak. Jadi di sini dipakai kata usahakanlah. Kalau dalam bahasa Inggris 2 Timothy 2:15 King James Version dikatakan study to shew thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jadi kata yang penting ini spoudason atau spoudaso adalah kata yang berarti belajar, bekerja keras, rajin,
sebuah tindakan yang harus dilakukan secara urgent, berusaha keras untuk melakukan sesuatu. Artinya 2 Timotius 2 ayat 15 mau menyatakan ketika firman Allah bilang, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Artinya seorang hamba Tuhan mempunyai tugas utama yang tidak boleh dilalaikan. Harus dilakukan sebuah perintah, sebuah imperatif. Sebuah perintah seorang komandan kepada bawahannya, sebuah titah seorang raja kepada jenderalnya atau rakyatnya. Belajarlah dengan keras, berusahalah dengan sekuat tenaga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau sudah berusaha di dalam hidupmu? Engkau mau melayani Tuhan, tapi kalau engkau melayani Tuhan, engkau pemalas, ya bagaimana? Nggak bisa. Belajar dari kata firman Tuhan. Doktrinnya di sini, seorang yang ingin menjadi pekerja Tuhan adalah belajar dengan keras. Bagaimana mau jadi hamba Tuhan? Ya, malas belajar firman Tuhan, tidak mau melakukan eksegesis, ya, menyepelekan penyampaian firman Tuhan, menyepelekan untuk menegakkan doktrin, menyampaikan pengajaran yang benar. Ya tidak bisa. Spodason itu, study to show thyself, usahakanlah supaya engkau layak. Usaha di sini menunjukkan engkau itu belajar, bekerja keras. Dan ini adalah tindakan yang harus dilakukan. Sebuah tindakan yang urgent. Seorang hamba Tuhan itu rajin. Tugas utama seorang hamba Tuhan adalah duduk di bawah kaki Tuhan, belajar dengan keras, mempelajari firman Tuhan, melakukan eksegesis, menggunakan ilmu hermeneutik yang valid dan terpercaya, dan menghasilkan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Itu tugas hamba Tuhan. Satu tugas hamba Tuhan yang tidak boleh dilalaikan. Tindakan ini urgent sekali, tindakan ini penting sekali. Berusaha dengan keras untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Kalau engkau tidak pernah belajar sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, maka dapat dipastikan jemaatmu itu tidak tahu apa-apa. Pendetanya bodoh, ya jemaatnya bodoh. Paling ngajarnya ya cuma biasa. Nanti musim corona, khotbah tentang corona. Saya lihat di Facebook banyak orang melakukan live. Itu khotbah di Facebook live. Dia cuma buka Alkitab lalu dibahas satu-satu ayatnya. Saya bilang nggak ada isinya ini. Omongannya tidak pernah belajar, tidak dituliskan prinsip-prinsipnya. Saudara jangan begitu saudara. Firman Tuhan katakan berusahalah supaya engkau bekerja keras dan belajar dengan keras. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.